Episode 89. Sayang kamu sudah sampai, tanya Angga yang langsung mendekati Sylvia yang masih berdiri di depan pintu. Maaf, aku sudah mengganggu kalian, jawab Sylvia yang menahan air matanya yang akan jatuh melihat keakraban sang suami dengan wanita yang tak dikenalnya. Sylvia tambah merasakan sakit melihat sang suami tengah makan siang dengan wanita asing itu, padahal Sylvia sudah bilang di telepon tadi akan membawa makan siang untuk suaminya. Cynthia, kenalkan dia Sylvia istriku, ucap Angga mengenalkan Sylvia pada Cynthia. Angga tak mau sang istri salah paham dengan apa yang dilihatnya. Istri, bukannya istri kamu sudah meninggal, terus kamu gak cerita sudah punya istri lagi ga, jawab Cynthia sedikit ketus. Mendengar ucapan Cynthia, Sylvia langsung berbalik tak jadi masuk ke ruangan Angga dan meninggalkan paperback yang jatuh di lantai begitu saja. Angga langsung bergegas menyusul sang istri yang tak jadi masuk ke ruangannya. Angga merutuki dengan apa yang Cynthia katakan, namun Angga sadari ia lupa memberitahu Cynthia kalau ia sudah menikah lagi. Sayang, tunggu, itu tak seperti yang kamu kira, ucap Angga terus mengikuti sang istri yang berjalan cepat menuju lift. Karyawan yang berada di lantai itu saling berbisik dengan apa yang mereka lihat, apalagi Winda sekretaris Angga tersenyum puas melihat pertunjukan di depannya. Rasain cewek kampungan, enak aja mimpi jadi Nyonya Dirgantara, ciga pantes batin Winda. Cynthia yang bingung dengan yang ia lihat, memilih tak ambil pusing. Ia kembali duduk manis menunggu kedatangan Angga sang punya ruangan sembari menghabiskan makanan yang ia bawa. Sylvia langsung menuju ke arah lift yang kebetulan kosong. Sylvia langsung masuk ke dalam lift diikuti sang suami. Angga langsung menahan pintu lift yang akan tertutup. Angga langsung masuk ke dalam lift mendekati sang istri. Sylvia yang terbakar cemburu dengan apa yang ia lihatnya ditambah lagi moodnya sebagai ibu hamil yang begitu sensitif membuat Sylvia semakin bad mood dibuatnya. Sayang, itu tak seperti yang kamu kira, ucap Angga mendekati Sylvia, namun Sylvia menolak dan menjauh tak mau disentuh sang suami. Sayang please, kamu salah paham, Mas akan jelaskan, ucap Angga membujuk sang istri. Sylvia menutup telinganya dengan tangannya tak mau mendengar penjelasan sang suami. Sayang Mas, mohon jangan seperti ini, ingat kamu sedang mengandung, jangan stres sayang, ucap Angga langsung memeluk paksa sang istri. Lepas Mas, lepas, ucap Sylvia ingin melepaskan diri dari pelukan sang suami. Namun pelukan Angga begitu erat, Sylvia tak kuat melawannya. Tidak sayang Mas, gak akan lepas, kamu harus tenang dulu. Dengerin Mas, kamu tuh udah salah paham sayang, dia itu temanku sewaktu kuliah di Amerika tidak lebih, ucap Angga menjelaskan. Terserah, aku gak mau tahu, sekarang lepasin aku Mas, mending Mas kembali ke ruangan Mas karena wanita itu pasti masih menunggu Mas di sana, anggap saja aku bukan istri Mas seperti yang Mas katakan pada wanita asing itu, ucap Sylvia yang meneteskan air mata di pipinya walaupun sudah berusaha menahannya. Sayang, kamu salah paham, aku gak bermaksud begitu, ayo sekarang ikut ke ruangan Mas biar kita luruskan semuanya, kamu salah paham sayang, ucap Angga ingin mengusap air mata sang istri dengan sapu tangannya namun ditolak sang istri. Tak lama pintu lift terbuka karena sudah sampai di lantai yang Sylvia tuju. Sylvia kembali bersuara dengan suara seraknya yang terus berusaha menahan air mata agar tak kembali jatuh di pipinya. Sylvia juga berpikir tak mau membuat malu sang suami di depan karyawannya. Sekali lagi aku bilang lepas Mas, kalau Mas tidak mau lepas aku pastikan aku gak akan pulang lagi ke rumah kamu Mas, ucap Sylvia bergetar namun berusaha tegar. Angga yang takut dengan yang diucapkan sang istri, ia langsung melepas pelukannya. Sylvia keluar dari lift berjalan ke lobi menuju parkiran di mana Pak Mardi memarkirkan mobil Alphard Velvire milik Angga. Angga terus mengikuti langkah sang istri menuju parkiran. Pak Mardi yang tengah duduk di tempat duduk di area parkiran khusus itu pun kaget melihat kedua bosnya yang tiba-tiba datang tak memberitahu dulu. Pak Mardi langsung membuka pintu mobil. Setelah pintu mobil terbuka, Sylvia langsung masuk ke dalam mobil disusul Angga. Pak Mardi, tolong antar saya pulang sekarang, ucap Sylvia. Lian non, jawab Pak Mardi. Tunggu sebentar Pak,
Saya mau bicara dulu sama istri saya, ucap Angga saat Pak Mardi akan menyalakan mesin mobilnya. Pak Mardi yang mengerti dengan ucapan bosnya langsung keluar dari mobil, tak mau mengganggu urusan kedua bosnya. Sayang maafkan mas, kamu jangan seperti ini, kamu salah paham sayang ucap Angga mengenggam telapak tangan sang istri. Sudah mas aku mau pulang, mendingan mas selesaikan urusan mas dengan wanita yang masih di ruangan mas itu, aku ingin sendiri dulu, aku akan tunggu mas di rumah, ucap Sylvia datar menghindar dari tatapan sang suami yang memelas padanya. Angga pasrah dengan keinginan sang istri, Angga akan selesaikan dulu Cynthia baru ia akan langsung pulang menyusul sang istri. Baiklah sayang kalau itu maumu, mas akan segera menyusulmu ke rumah, ucap Angga ingin mencium kening sang istri namun sang istri langsung menghindar, Angga pasrah mengingat sang istri yang sedang mengandung Angga tak mau mood sang istri semakin buruk. Angga lemas keluar dari mobil Alphard miliknya. Angga langsung menyuruh Pak Mardi mengantarkan sang istri ke rumah. Setelah kepergian sang istri, Angga langsung kembali ke ruangannya dan menjelaskan semuanya pada Cynthia kalau dirinya sudah kembali menikah dan kini sang istri tengah mengandung buah hatinya. Cynthia langsung merasa tak nyaman menahan kesal, ternyata Angga sudah kembali menikah. Padahal niatnya Cynthia ingin mendekati Angga karena sudah menjadi duda, mendengar itu Cynthia pun pamit pulang karena Angga sudah berubah dingin tak welcome seperti tadi padanya. Setelah kepergian Cynthia Angga langsung membereskan berkas penting yang akan ia bawa ke rumah ke dalam tas kerjanya. Angga langsung bergegas ke lobi, sebelum turun ke lobi Angga sudah menyuruh penjaga untuk menyiapkan mobil lain milik Angga yang terparkir di parkiran khusus mobil-mobil miliknya yang berada di kantornya. Angga langsung masuk mobil yang sudah disiapkan penjaga dan langsung menancapkan gas mobilnya kencang menyusul mobil yang membawa sang istri. Angga sampai di rumah mewahnya, namun tak ada mobil yang dikendarai Pak Mardi terparkir di sana. Angga turun dari mobil dan langsung masuk ke dalam rumahnya. Saat masuk keadaan rumah sepi, bisa dipastikan kalau Pak Mardi belum sampai rumah. "Bidi mana istri saya?" tanya Angga to the point. "Neng Via bukannya pergi ke kafe bersama Pak Mardi Pak," jawab Biminah. Mendengar ucapan Biminah Angga langsung menelpon ponsel sang istri. Namun saat membuka ponselnya Angga melihat ada beberapa panggilan dan pesan dari Anggita dan panggilan dari maminya. "Anggita kak mami dadakan mau ngajak makan bersama di kafeku, 30 menit lagi mami sampai kakak segera ke sini ya, sekalian ajak kak Via juga kak." Angga ingat saat ia mengejar Sylvia ia melupakan ponselnya. Angga mencoba menelpon sang istri ternyata ponsel sang istri tak aktif, sepertinya Sylvia sudah menonaktifkannya. "Kotoran, ponselnya mati," ucap Angga. Angga langsung beralih menelpon Pak Mardi, tak lama Pak Mardi menjawab telepon dari Angga. "Pak Mardi kalian masih di mana? Saya sudah di rumah kenapa kalian belum sampai?" cerocos Angga yang tak sabar mengetahui keberadaan sang istri. "Maaf Pak, tadi Non Sylvia meminta putar arah ke kafe Non Anggita," jawab Pak Mardi sedikit gugup mendengar suara lantang Angga. "Sekarang istri saya mana? Saya mau bicara padanya," suruh Angga. "Non Via sedang makan bersama dengan Nyonya Anggi, Nona kecil Safira, Non Anggita dan Pak Fandi Pak," ucap Pak Mardi. Mendengar ucapan Pak Mardi, Angga langsung dibuat kesal mengingat Fandi ada di sana, padahal Fandi sudah memiliki hubungan dengan Anggita namun Angga masih dibuat cemburu karenanya. Angga menghela nafas tenang, setidaknya sang istri berada bersama keluarganya. Ternyata waktu perjalanan pulang Sylvia ditelepon Anggita untuk balik arah kembali ke cave-nya, karena ada Mami Anggi yang ingin mengajak makan bersama keluarganya. "Baiklah Pak gak usah diganggu, saya akan langsung menyusulnya ke sana," jawab Angga yang langsung bergegas masuk mobil. Angga mengemudikan mobilnya begitu kencang, agar segera sampai ke kafe Anggita. Angga sudah tak sabar ingin segera menemui sang istri. Setelah menempuh 15 menit, mobil yang dikemudikan Angga sampai di parkiran kafe Anggita. Di parkiran Angga bertemu Pak Mardi, Angga menyuruh Pak Mardi pulang, karena sudah ada dirinya yang akan menjemput sang istri. Bersambung dulu ya.